kenapa banyak orang kerja keras tapi tetap saja susah kaya? Mungkin kamu juga pernah merasa sudah capek kerja pagi sampai malam, gaji naik tiap tahun, tapi saldo tabungan tetap segitu-segitu aja. Bahkan, ada yang justru makin banyak cicilan, makin stres, makin jauh dari kata merdeka finansial. Pertanyaannya, apakah masalahnya ada di gaji yang kecil? Atau sebenarnya ada sesuatu yang salah dengan cara kita mengelola uang? Hari ini saya akan bongkar 5 alasan kenapa orang susah kaya. Bukan cuma teori, tapi juga dengan contoh nyata yang banyak terjadi di sekitar kita. Kalau kamu nonton sampai habis, kamu bisa langsung tahu kesalahan apa yang harus dihindari dan langkah kecil apa yang bisa kamu lakukan mulai sekarang. Alasan pertama, sebuah hidup naik lebih cepat dari gaji. Begitu gaji naik, biasanya gaya hidup ikut naik. Inilah yang disebut lifestyle inflation. Contoh nyata pertama, Budi, karyawan kantoran. Saat gajinya 4 juta, dia naik motor lama, makan di warteg. Begitu gajinya naik jadi 5 juta, dia langsung kredit motor baru 2 juta per bulan. Mulai sering nongkrong di kafe. Hasilnya, walaupun gaji naik, tabungan tetap nol. Karena pengeluaran naik lebih cepat daripada pendapatan. Contoh kedua, Rina, guru honorer. Waktu dulu gajinya 3 juta, ia bisa hidup pas-pasan. Setelah naik jadi 4 juta, bukannya menabung, ia justru ambil cicilan handphone terbaru. Alasan sederhana, biar nggak ketinggalan zaman. Padahal HP lamanya masih bagus. Akhirnya, tambahan gaji habis hanya untuk bayar cicilan, tanpa ada peningkatan kualitas hidup yang nyata. Data menunjukkan, lebih dari 60% pekerja di Indonesia mengaku gajinya habis dalam sebulan, tanpa sisa tabungan. Solusinya sederhana tapi sulit. Setiap kali gaji naik, jangan buru-buru naikin gaya hidup. Biasakan sisihkan minimal 20% untuk tabungan atau investasi dulu, baru sisanya untuk kebutuhan dan keinginan. Kalau kamu bisa disiplin, setiap kenaikan gaji akan langsung terasa manfaatnya dalam bentuk aset, bukan sekadar barang konsumsi. Jadi masalah pertama bukan gaji yang kecil, tapi pengeluaran yang kebablasan. Nah, masalah kedua lebih bahaya lagi, utang konsumtif. Alasan kedua mengapa orang Indonesia susah kaya, utang konsumtif. Utang sebenarnya tidak selalu buruk. Kalau dipakai untuk modal usaha, rumah, atau pendidikan, itu bisa dibilang utang produktif. Tapi yang bikin orang susah kaya adalah utang konsumtif. Contoh nyata, Sinta gajinya 4 juta, tapi tiap bulan harus bayar cicilan pay later dan kartu kredit hampir 2 juta. Hanya untuk barang-barang seperti baju, skincare, dan nongkrong. Hidupnya penuh tekanan, karena setengah gajinya hilang untuk cicilan barang yang nilainya justru makin turun. Contoh kedua, Edo, pekerja pabrik. Gajinya 5 juta, tapi dia kredit TV 70 inci, motor sport, dan beberapa kali ambil pay later untuk liburan singkat. Akhirnya total cicilan mencapai 3,5 juta per bulan. Padahal, aset yang dia miliki nilainya terus turun, sementara tabungan darurat nol besar. Inilah jebakan utang. Dipakai untuk memuaskan gengsi, bukan membangun aset. Solusinya sederhana, bedakan keinginan dan kebutuhan. Kalau mau berutang, pastikan barang itu bisa memberi nilai tambah atau minimal bertahan lama. Tapi meskipun nggak punya utang, banyak orang tetap nggak bisa menabung. Kenapa? Karena ada masalah ketiga, kurang ilmu finansial. Alasan ketiga mengapa orang Indonesia susah kaya, kurang ilmu finansial. Banyak orang pintar cari uang, tapi nggak pintar mengelola uang. Contoh nyata, Denny gajinya 8 juta per bulan. Dari luar kelihatan mapan. Tapi karena tidak punya catatan keuangan, dia selalu merasa uang hilang entah kemana. Saat ada keadaan darurat, dia terpaksa pinjam ke teman atau ambil pinjol. Contoh kedua, Fitri, seorang PNS dengan gaji 7 juta. Ia terbiasa membeli apa saja tanpa menghitung. Ketika tiba-tiba suaminya sakit dan butuh biaya mendesak, ia panik karena tidak punya tabungan darurat. Padahal, dengan sedikit pencatatan keuangan, masalah itu bisa dihindari. Survei OJK menunjukkan, literasi keuangan masyarakat Indonesia masih sekitar 49%. Artinya, lebih dari separuh orang belum paham cara mengatur uang. Padahal, ilmu dasar seperti aturan 50-30-20 bisa sangat membantu. 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, 20% untuk tabungan investasi. Kalau Denny atau Fitri paham prinsip ini, mereka tidak akan kaget setiap akhir bulan. Uangnya lebih terkontrol dan mereka punya dana darurat.
Selain kalau kita sudah bisa mengatur uang, langkah selanjutnya adalah membuat uang bekerja untuk kita. Tapi sayangnya banyak orang berhenti di tabungan. Inilah alasan keempat, tidak investasi. Alasan keempat, mengapa orang Indonesia susah kaya? Tidak investasi. Menabung itu baik, tapi menabung saja tidak cukup. Kenapa? Karena inflasi bikin nilai uang turun setiap tahun. Kasus nyata, Handi dan Rina sama-sama menabung 1 juta per bulan selama 5 tahun. Handi menabung di bawah bantal, totalnya 60 juta. Rina investasi di reksadana pasar uang dengan return 6% per tahun. Setelah 5 tahun, uangnya jadi sekitar 70 juta. Hanya karena berani investasi, selisihnya 10 juta lebih banyak. Inflasi di Indonesia rata-rata 3-4% per tahun, artinya kalau uang cuma ditabung, nilainya makin kecil. Contoh lain, seseorang yang menabung 100 juta tahun 2000 Habilir, nilainya di 2025 sudah turun daya belinya jadi sekitar 75 juta. Tapi kalau dia investasi di emas, nilainya justru bisa naik jadi 150 juta lebih. Solusi, mulai investasi sesuai profil risiko. Bisa emas, reksadana, saham, obligasi, atau bisnis kecil. Jangan tunggu nanti, karena semakin cepat mulai, semakin besar hasilnya. Tapi ada halangan terakhir yang sering bikin orang gagal. Bukan utang, bukan gaji kecil, tapi cara berpikir, mental instan. Alasan kelima, mengapa orang Indonesia susah kaya, mental instan. Banyak orang ingin cepat kaya, tapi nggak mau proses. Contoh nyata, Joko ikut investasi bodong yang menjanjikan modal 1 juta jadi 10 juta dalam sebulan. Awalnya untung kecil, tapi lama-lama rugi puluhan juta. Semua karena ingin cepat kaya tanpa usaha jangka panjang. Contoh kedua, Lina suka ikut arisan berantai atau skema Ponzi online. Ini awalnya terlihat menguntungkan, tapi akhirnya kehilangan semua simpanannya. Semua itu karena tergoda iming-iming instan. Kenyataannya, kekayaan dibangun pelan-pelan. Seperti menanam pohon, butuh waktu, perawatan, dan konsistensi. Orang-orang kaya bukan karena sekali jackpot, tapi karena disiplin membangun aset tahun demi tahun. Teman-teman, kenapa banyak orang susah kaya? Karena 5 hal ini. Gaya hidup naik lebih cepat dari gaji, utang konsumtif, kurang ilmu finansial, tidak investasi, mental instan. Kalau kita bisa menghindari 5 hal ini, jalan menuju kebebasan finansial akan lebih terbuka. Ingat, kaya itu bukan soal seberapa besar gaji kita, tapi seberapa pintar kita mengelolanya. Mulailah dari langkah kecil, catat pengeluaran, sisihkan tabungan dulu, belajar investasi, dan kendalikan gaya hidup. Kalau kamu bisa konsisten, syukur 10 tahun lagi hidupmu bisa berubah total. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan disimpan sendiri. Klik tombol like supaya algoritma YouTube tahu konten seperti ini penting. Tekan juga subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan tips keuangan praktis. Dan satu hal lagi, coba tulis di kolom komentar. Dari 5 alasan tadi, mana yang paling sering kamu alami? Apakah soal cicilan, gaya hidup, atau mental instan? Dengan menulis komentar, kamu bukan cuma belajar, tapi juga bisa jadi pengingat buat orang lain yang baca. Ingat, berbagi ilmu itu juga investasi. Bukan uang yang diputar, tapi kebaikan yang berputar. Nah jadi jangan lupa share video ini ke teman, saudara, atau grup WhatsApp. Bisa jadi, langkah kecilmu hari ini menyelamatkan orang lain dari jerat utang dan membuat mereka punya masa depan finansial yang lebih baik. Nah, kita belajar bareng-bareng, kita tumbuh bareng-bareng. Sampai jumpa di video berikutnya.